Ya baik teman-teman, kali ini kita akan membuat lagi suatu alat yang sangat canggih dengan memanfaatkan jarum pentul dan stik es krim. Dan pastinya alat yang kita akan buat ini adalah alat yang sangat bermanfaat. Pengen tahu seperti apa kecanggihan alatnya? Nonton videonya sampai habis. Ya ini dia yang kita akan manfaatkan ya teman-teman. Terlebih dahulu kita akan membuat dulu sebuah sensor. Yang pastinya kita akan membuat sensor dari jarum pentul dan stik es krim ini. Kita sediakan juga sebuah kabel. Kita butuhkan 2 kabel ya teman-teman. Dan untuk kabelnya kita akan lilitkan di jarum pentul ini. Ya seperti ini lilitannya, kalian bisa lihat ya. Begitupun yang sebelahnya teman-teman. Kita lilit seperti yang tadi. Ya ini dia ya teman-teman. Selanjutnya kita sediakan sebuah kabel. Ini kabel yang agak kaku ya teman-teman. Kita cari kabel yang agak kaku yang bisa kita lipat jarum dan kabel yang kita sudah buat tadi. Ini dia, kita buat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita buat seperti ini juga. Ini sebagai penahan ya teman-teman. Ya kita rapikan dulu. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini kita gulung lagi agar lebih kuat. Nah, kita buat seperti ini. Ya kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman. Dan ini kayaknya agak longgar ya teman-teman. Kita gunakan selotip agar penahannya agak kuat sedikit. Ya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya kita akan buat sedikit rangkaian agar sensornya bisa berfungsi ya teman-teman. Terlebih dahulu kita sediakan dulu transistor BC547. Dan ini juga yang paling penting ya teman-teman, kita sediakan juga sebuah relay. Karena kita hanya menggunakan tegangan 5 volt, jadi kita menggunakan relay yang 5 volt. Maaf ya teman-teman, penampakannya sudah tidak terlalu bagus karena ini adalah relay bekas, relay yang saya sudah pernah gunakan ya teman-teman. Di sini saya jelaskan ya teman-teman, untuk bagian ini untuk tegangannya teman-teman, di dalam ada lilitan. Dan di bagian ini sebagai saklar atau switch ya teman-teman. Dia berperan sebagai pemutus dan penyambung kabel. Yang sama halnya dengan saklar pada umumnya. Hanya saja relay ini diaktifkan dengan sebuah rangkaian. Sekarang kaki bagian atas relay kita sambung di kaki sebelah kiri, yaitu kaki kolektor dari transistor BC547. Ya sekarang kita sediakan sebuah kabel. Sesuaikan kabel yang panjang sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Sekarang kabel yang kita sediakan kita solder di bagian tengah ini di kaki basis transistor BC547. Dan untuk kabel sebelahnya ini kita sambungkan di sebelah kiri di kaki relay yang ada di sebelah kiri atas ya teman-teman. Setelah itu kita sediakan lagi kabel yang sama. Dan kabel ini kita solder di bagian sini ya teman-teman, di bagian kiri bawah. Dan kabel sebelahnya kita solder di bagian tengah yang di bagian atas ya teman-teman. Bisa kalian lihat, ini nantinya berfungsi sebagai saklar. Ya seperti ini ya teman-teman, di bagian tengah. Ya sekarang untuk rangkaian tadi kita akan sambungkan ke bak cok ya teman-teman. Ya ini dia kabelnya ya teman-teman, ini yang kita akan sambungkan ke cok. Kita sediakan dulu kabel cok. Dan kita sambungkan seperti ini ya teman-teman. Ya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Yang kita sambungkan hanya kabel bagian sebelahnya. Yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan sambungkan ke terminal cok. Ya sebelumnya kabel yang sudah kita sambung tadi kita pakaikan selotip ya teman-teman. Ya setelah itu untuk kabel 2 ini kita akan pasangkan ke terminal cok. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja ya teman-teman. Kalian sesuaikan sesuai dengan bak cok yang kalian miliki. Ya ini untuk kabel sebelahnya. Ya seperti ini sudah tersambung ya teman-teman. Dan kita rapikan ini teman-teman kabelnya.
Nah, sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita sediakan kabel charge ya teman-teman, kabel USB seperti ini. Di sini saya menggunakan kabel yang bekas ya, dan kita gunakan kabel yang warna merah dan hitam ya teman-teman. Untuk mengaktifkan rangkaian ini kita harus membutuhkan tegangan 5 volt. Dan di sini kabel USB yang kita sudah sediakan. Untuk kabel warna hitam, bagian negatif ini kita sambung di bagian kanan di kaki emitor transistor BC547. Dan untuk kaki positifnya kita sambungkan di bagian kiri relay yang di bagian atas ini ya teman-teman, yang bersambung dengan kabel yang kita sudah sambung tadi. Ya, seperti ini kira-kira hasilnya ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ya, sekarang untuk rangkaian ini kita sambungkan ke sensor yang kita sudah buat tadi ya teman-teman. Nah, untuk kabelnya yang ini ya teman-teman, ini ya bisa kalian lihat. Ya, yang ini teman-teman yang tersambung di kaki transistor. Ya, sekarang kita sambung ya teman-teman. Ini nggak apa-apa terbalik ya, kalian tinggal sambung saja. Pastikan kabelnya ini tersambung ke kaki transistor yang di bagian tengah ya teman-teman, yaitu kaki basis, dan juga tersambung dengan positif. Ya, sekarang kita selotip dulu ya teman-teman, agar ini tidak bercampur satu sama yang lainnya. Sekarang kita sambungkan ke charger HP ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman hasil dari yang kita sudah buat tadi. Sekarang kita akan uji coba ya teman-teman. Terlebih dahulu kita cok dulu untuk mesinnya di bagian ini ya teman-teman, di bak cok yang kita sudah buat ya di sini. Ya, pertama kita colokkan dulu untuk charge HP ini ya teman-teman sebagai tegangan untuk rangkaian. Selanjutnya kita akan cok untuk bagian terminal cok. Jadi di sini yang kita cok ada dua ya teman-teman. Ya, keduanya ini sudah dicok. Dan ini untuk rangkaiannya ya teman-teman. Ini berfungsi sebagai saklar untuk memutuskan terminal cok ini ya teman-teman. Sekarang kita cari untuk kabel yang menuju ke sensor. Ya, yang ini ya teman-teman. Ini kalian bisa tambah panjang mengikuti dengan kebutuhan kalian ya. Ya, ini dia sensornya. Ini sensor kita akan pasang di bagian atas ya teman-teman. Kita akan sambungkan di bagian atas untuk tempat penampungan air. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, kalian bisa lihat. Ya, ini dia sebelum dipasang air. Ini kita pasang dulu untuk airnya ya teman-teman. Ya, sekarang sudah berjalan ini. Saya percepat ya teman-teman agar durasinya tidak terlalu panjang. Ya, sekarang sudah berhenti ya teman-teman. Jadi ketika sensornya ini terkena air, maka stop kontak yang sudah kita buat tadi otomatis terputus ya teman-teman, sehingga pompa airnya tidak dialiri lagi listrik. Ya, ini teman-teman airnya tidak mengalir ya. Sekarang sensornya kita angkat ya. Apakah mesinnya bisa menyala? Ya, ini pompanya menyala ya teman-teman. Kita taruh lagi sensornya. Ya, ini sudah mati teman-teman ya. Sensor yang kita sudah buat tadi sudah berhasil ya. Dan jika sudah seperti ini, pompa air di rumah kamu sudah menjadi pompa air yang otomatis. Dan ini sangat-sangat mengirit air ya teman-teman. Karena biasanya kita seringkali lupa untuk mematikan keran air ya. Dengan alat ini kalian tidak perlu khawatir lagi air di rumah kalian banyak terbuang, karena akan mati otomatis apabila airnya sudah penuh ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video dari Kreatif Elektronik. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa juga tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Mantap.